Uh, Insya Allah pada jam yang pertama kita teruskan sedikit ya materi kita, karena mungkin hari ini akhir ya, terakhir pelajaran kita. Nah, sudah sih, baik, sudah siap semua? Sudah siap? Tertulis. Tapi mungkin kalau untuk tulis banyak makan waktu ya. Waktu untuk ngoreksi terutama. Satu-satu. Kita lisan aja berarti ya. Nah, lisan. Nah. Yang contoh yang 3 penyebab kesehatan itu kan salah satunya kepentingan dunia. Nah. Kepentingan dunia. Contohnya itu kan yang Bahasa Arab itu lebih mengutamakan berdagang daripada berziarah ke Ka'bah. Bukan. Jadi di dalam Ka'bah itu kan pusat pusat haji, sekaligus juga orang itu sambil berhaji biasanya sambil berdagang. Jadi mereka takut kalau berhala yang sudah banyak di situ, dan masing-masing suku dari luar juga sudah punya berhala masing-masing, itu kalau dihapuskan mereka takut orang-orang itu nggak datang lagi. Mereka takut itu akan berdampak pada iya. Seperti mungkin hari ini banyak yang lebih mengutamakan pendapatan dengan tujuan pariwisata, walaupun harus mengorbankan akidah masyarakat. Jadi di kita ada terjadi sering ya praktek-praktek yang sebetulnya mengandung kesyirikannya, namun dilestarikan demi mendatangkan keuntungannya. Turis yang datang nanti keuntungan. Semoga Allah beri hidayah. Taklid ajaran nenek moyang antum bisa dapati pada setiap nabi. Setiap nabi dan setiap kaum, hampir semuanya. Alasannya kalau menolak, mereka mengatakan ini cuma meneruskan yang sebelumnya. Insyaallah ini yang kedua kita ambil. Kalau sudah siap semua, biar bukunya ditutup semuanya. Buku sirah. Agli. Nah, satu-satu nanti. Satu-satu. Nah, dan sebelum menjawab antum pikirkan betul-betul istilahnya, jangan, karena ini kan sudah ada persiapan 1 minggu ya, sebelumnya sudah dikasih waktu. Maka Anda bilang juga pekan yang lalu toleransinya tidak sama seperti kemarin. Kalau kemarin karena tidak ada persiapan, jadi kita kasih sedikit. Jadi dari 2 ini nanti biar diambil mana yang paling tinggi ya. Semakin banyak semakin membantu insya Allah. Baik. Sekali lagi tidak ada bantuan, tidak ada musyawarah. Nah, masing-masing menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Nah,
Baik. Jadi yang Anda panggil namanya itu aja yang menjawab. Sekarang sudah tutup semua bukunya, buku sirah. Nah, lisan aja. Karena biar waktunya, kalau tulisan nanti mengoreksi banyak makan waktu ya. Karena kita mau melanjutkan juga sedikit, nanti ada pelajaran pada jam yang kedua. Antum di SD ada pernah diimunisasi di kelas? Sering. Waktu di SD? Sering. Pernah? Sering. Berarti masih? Sering ya? Nah, imunisasi. Nah, tenang, yang jawab salah satu. Berarti masih sampai sekarang ya? Dari zaman dulu anak SD itu sudah begitu. Gimana perasaan kalau ada yang masuk petugas baju putih-putih? Perasaan antum gimana? Biasa aja. Ternyata bukan di sini. Nah. Ini perlu masih pusing. Oh, di swab ya. Oh, nah, alhamdulillah. Enggak. Maksudnya kalau ada yang sebagian mungkin merasa takut kalau dalam posisi seperti itu, maka sekarang antum nggak perlu merasa seperti itu. Kalau mau ujian nggak perlu merasa seperti mau diimunisasi itu. Nah, relax aja. Bismillah. Satu orang satu pertanyaan ya. Salah satu berarti nol. Nah, Salah satu no. Mungkin kita cari pertanyaan lain mungkin nanti. Jadi kalau ada 5 pertanyaan lewat semua nol. Nah, lisan. Nah, baik. Syafiq, Aina Syafiq. Nah, yang lain tenang. Syafiq, yang lain diam, cuman Syafiq yang menjawab. Apa yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun? Sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Nah, sahabat al-awwalun. Ahsan. Nah. Raffi Andika. Raffi. Nah. Kalau berhasil menjawab dapat nilai berapa? 1. Dari kemarin. Ada nilai. Raffi. Nah. Siapa sahabat Nabi yang pertama masuk Islam dari kalangan keluarga beliau? Yang lain tenang. Ali bin Abi Thalib. Sepupu itu masuk juga, Ustaz? Sepupu. Nah, Sepupu kan keluarga ya? sepupu juga keluarga. Nah. Ya. Nah, sepupunya Khadijah. Nah, yang lain tenang. Habibi Zaki. Nah, Habibi Zaki.
Nah, Habibie Zaki yang lain tenang. Duduk di tempatnya. Habibie Zaki, di rumah siapakah Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk mengajari agama Islam? Yang lain tenang. Rumah ini dikenal sebagai rumah pertama, ya. Sekolah pertama di dalam Islam. Di rumah sahabat ini. Nanti. Nah, Habibie Zaki, dan yang mempunyai rumah ini juga salah satu termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Dia juga mau beli ini ke rumahnya. Bukan. Yang mau beli Nah. Habibie Zaki. Ijlisu ya ikhwan. Nah, Abu Dzar bukan. Taib. Nanti kita balik lagi ke Zaki. Nah, Sultan. Nah, di rumah siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, atau yang disebut dengan Darul Arqam. Nah, sebagian sahabat itu ada yang lebih dikenal dengan kunyahnya, seperti Abu Bakar. Orang lebih mengenal dengan Abu Bakar, padahal nama aslinya Abdullah bin Uthman, tapi dikenalnya Abu Bakar bin Abi Quhafah, kunyah bin kunyah. Sudah punya kunyah semua atau belum? Sudah Ustaz. Nah, tenang sekarang. Berikutnya Dio. Nah, siapa yang lain tenang ya kawan? Siapa paman Nabi yang masuk Islam namun tidak di awal-awal Islamnya? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ashifa, Muhammad Ashifa. Yang lain tenang. Nah, berapa lama Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang lain tenang. 3 atau 4 tahun. Nah. Berikutnya Rendra. Nah, yang lain tenang. Rendra.
di mana Nabi SAW untuk pertama kalinya berdakwah secara terang-terangan di Bukit Sofa. Nah, berikutnya Akila. Nah, yang lain tenang, Eva. Ardan, ijlis fi kursi. Akila, naam. Yang lain tenang, Eva. Nah, yang lain tenang. Muhammad Akila, sebutkan siapa di antara sahabat yang masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar. Sebutkan satu saja. Nah, Utsman bin Affan. Muhammad Akila. Baik. Nah, yang lain tenang, Ikhwan. Ijlis ya. Nah, Adam Zaim. Siapa di antara paman Nabi SAW yang masuk Islam pertama-tama? Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Adam Zaim. Paman Nabi ya. Farid. Aina Farid? Nah, Farid Rizki. Berikan satu contoh bagaimana fanatisme kesukuan itu bisa membuat seseorang terhalang dari mendapatkan hidayah. Pada pelajaran yang lalu kita menyebutkan di antara penyebab terhalangnya seseorang mendapat hidayah ada 3 ya. Ada kepentingan duniawi, taklid ajaran nenek moyang, dan ketiga fanatisme kesukuan. Nah, kita sebutkan di antaranya contoh. Pada saat itu ada 2 contoh. Nah, satu contoh saja untuk sebutkan yang nomor 3 untuk contoh dari fanatisme kesukuan. Seseorang yang terhalang dari hidayah karena fanatisme kesukuan. Nah, kenapa tidak mau? Salam. Ada persaingan antara suku Nabi dengan Abu Jahal. Suku Abu Jahal berusaha menyaingi sukunya Nabi SAW pada sebelum beliau diutus. Nah, Farid Rizki, jazakallah khair. Nah, Raihan. Aina Raihan.
Raihan. Pada saat orang-orang Quraisy mengejek Nabi SAW, beliau sering memanggil mereka, dengarkan ya kawan, mereka sering mengejek Nabi SAW dengan anaknya Abi Kabsyah. Siapa Abu Kabsyah? Raihan, yang lain tenang. Di pelajaran kita sebelumnya ada, sudah kita pelajari. Nah, yang lain tenang. Nah, turidu hammam. Nah, ada. Nah, Raihan, man huwa Abu Kabsyah? Nah, baik. Dan insyaallah nanti kita kembali lagi ke Raihan. Nah, Ardan, tujib. Nah, man? Suami dari Halimah. Halimah siapa? Halimah Sa'diyah. Apa hubungannya dengan Nabi? Ibu susunya. Nah, anak-anaknya saudara susu Nabi. Tapi kalau dia jadi ibu susu dan suaminya jadi ayah susu. Ismuka? Fatur Rahim. Nah, Abu Kabsyah. Itu kalau mengejek ya kita sebutkan ya. Karena kalau memuji maka mereka tahu ya dari kakek Nabi SAW yang sangat dihormati. Nah, nah. Sekarang yang belum menjawab, bagi yang belum menjawab ya, Ana lempar saja. Siapa yang bisa angkat tangan dulu, setelah dipersilahkan baru menjawab, biar cepat. Nah, bagi yang bisa angkat tangan. Kita sebutkan ini diantara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir, diantara hikmah ya, dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu tentu ada hikmah. Bahkan dalam sesuatu yang terlihat buruk pun terkadang bisa jadi ada hikmah yang tersimpan di sana. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan kita sebutkan juga pada pelajaran kita. Ada yang bisa menyebutkan ada hikmahnya kenapa Abu Thalib itu masih berada di atas agamanya orang-orang musyrikin. Nah, yang paling belakang, udah. Karena kalau Abu Thalib masuk Islam, kedudukannya jadi rendah dan tidak bisa melindungi Nabi. Tidak bisa. Nah, Ahsan, ismuka? Man? Rifki Andika. Nah. Nah, nah. Baik, masing-masing dapat bagian insyaallah. Yang sudah menjawab tidak perlu menjawab lagi.
Ada yang bisa menyebutkan, ya. Nggak apa-apa antum mau angkat tangan sebelum apa namanya? Tapi tidak susah. Sudah tahu. Tapi tidak boleh menjawab kecuali setelah dipersilahkan. Ada yang bisa menyebutkan ayat yang memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi keluarga terdekat beliau. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Nah, ayat yang memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi keluarga terdekat beliau. Ayatnya pendek saja, tidak panjang. Nah, misalnya jawabannya salah di minus kan nilai sebelumnya. antum yakin dulu kalau mau jawab. Harus yakin. Ayatnya pendek saja, tidak panjang. Yang belum, nah, ada yang bisa? Nah, ada yang bisa? Tidak ada. Berarti, nah, kita ganti sekarang soalnya berikutnya. Ada yang bisa menyebutkan ayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan? Yang belum menjawab. Yang belum menjawab. Yang belum? Rendra sudah. Nah. Yang belum menjawab ayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Tidak ada yang bisa? Nah, ikhwan, penting ya untuk dihafalkan. Ana yakin antum semua insya Allah kalau ditanya ayat yang menandai Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, insya Allah tahu semua. Atau ayat yang menjadi tanda Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, insya Allah tahu semua. Nah, namun sekarang ayat ditanya tentang periode dakwah terang-terangan dan nah, ada yang bisa? Nah, nah, ayat. Ayatnya aja suratnya apa, ayatnya apa? Nah, tidak ada yang bisa? Nah, bacakan. Iqra. Nah, Iqra. Iqra lah ya. Baca ayatnya. Enggak hafal. Antum hafal nama surat dan nomor saja. Tapi ayatnya tidak. Soalnya di catatan, bagian catatan. Oh. Jadi insya Allah antum hafalkan nanti ya. Kalau untuk ujian semester siapa tahu keluar, karena pendek aja ayatnya. Berarti itu dituliskan esai gitu atau pendek? Kenapa? Nanti dilihat. Karena soalnya belum dibikin. Taib, perhatian ya, jaga-jaga siapa tahu nanti di ujian semester keluar karena tidak ada yang bisa menjawab ya. Tadi ada yang menjawab namun letaknya saja namun bukan ayatnya. Kalau yang memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan pertama kali itu adalah fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Antum jawab sampai di situ sudah cukup. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Kemudian ayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk mendakwahi keluarga terdekat beliau, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wa anzir 'ashirataka al-aqrabin. Pendek saja. Nah. Tuh. Nah.
Kalau lebih pendek dari itu bukan ayat lagi. Mufrodat itu. Baik. Khairur ridha. Nah, Ardan. Nanti habis khairur ridha aja. Khairur ridha. Nah, yang lain mendengarkan. Siapa yang pertama beriman dari kalangan mantan hamba sahaya? Zaid bin Harithah. Nah, khairul ridha. Nah, Ardan. Sekarang Ardan. Nah. Siapa yang pertama beriman dari kalangan budak? Budak. Nah, kalau tadi mantan budak Bilal bin Rabah. Nah. Dan Masya Allah, Abdul Azza. Baik, sekarang lemparan lagi. Lemparan lagi. Siapa yang bisa? Yang belum menjawab. Ijlis ya, akhi. Lemparan lagi. Apabila ada seorang sahabat dalam penjelasan kita terdahulu ya, apabila ada orang yang datang dari luar kota Mekah, kemudian bertemu dengan Nabi SAW dan masuk Islam, apa yang diperintahkan Nabi kepada orang tersebut? Yang belum menjawab. Nah, Habib Zaki. Nah, setelah dia masuk Islam, Nabi SAW apa yang beliau perintahkan kepada orang tersebut? Dari luar kota Mekah ya, bukan dari dalam Mekah. Ini orang dari luar kota datang ke Mekah, mendengar tentang Nabi, kemudian masuk Islam. Nah, apa yang belum saja, yang belum menjawab? Apa yang diperintahkan Nabi kepada orang tersebut? Apakah Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk tinggal bersama beliau, membela beliau, tetap di Mekah atau Nah, yang belum menjawab? Ulang? Ya. Yang belum. Belum? Habib Zaki? Menyuruh orang tersebut untuk berdakwah? Begitu jawabannya? Enggak, biar. Baik, insyaallah nanti kita kembali lagi. Nah, silakan. Nabi menyuruhnya untuk pergi dulu karena keadaan Mekah masih dalam keadaan yang belum bisa Pergi kemana? Pergi ke Madinah. Nah. Agar menunggu Nabi untuk pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah. Nah. Tapi separuh lah bisa. 60. Raihan ya. Nah.
Yang betul adalah Nabi SAW menyuruh orang tersebut untuk pulang ke daerah asalnya, dan menunggu kabar dari Nabi SAW. Baru setelah Islam tegak di Mekah, baru dia datang lagi. Demi keamanan orang tersebut. Karena kita sebutkan di Mekah, jangankan untuk orang yang masuk Islam, orang yang beragama musyrik saja, kalau datang dari luar kota Mekah, bisa tidak aman kalau datang ke sana. Akan diganggu, tidak aman dari gangguan. Tinggal lemparan lagi untuk yang belum. Beri contoh. Berikan satu contoh. Bagaimana fanatisme taklid kepada ajaran nenek moyang itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Berikan satu contoh antara siapa dengan siapa. Yang lain. Habis lagi. Contohnya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan umatnya. Umatnya menolak dakwah Nabi Ibrahim beralasan karena mengikuti. Saya menyebutkan contoh. Jadi tinggal Ahmad Irwansyah, Akbar, Fadri. Tinggal 3 ya. Jadi yang bertiga ini saya menjawab, yang lain tidak boleh membantu. Siapa yang pertama kali mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa yang bertemu dengan beliau itu adalah Jibril? Warakah bin Nawfal. Ismuka? Irwansyah. Sekarang tinggal Fadri dan Akbar. Fadri dan Akbar, yang lain mendengarkan. Apakah hukumnya kita mengikuti ajaran nenek moyang? Apakah hukumnya, mungkin bukan ajarannya, lebih tepatnya mungkin tradisi nenek moyang. Bagaimana sikap Islam terhadap tradisi orang-orang terdahulu? Apakah Islam menerimanya semuanya? Cuman antara dua ya, Akbar dengan Fadri. Akbar dengan Fadri. Orang Islam tidak menerima sama sekali. Ini tidak hanya ibadah ya, maksudnya semua dalam semua hal umum. Kita sebutkan pada pelajaran kita, tidak boleh ada bantuan ya kawan. Apakah menerimanya semuanya atau menolaknya semuanya, atau ada yang lain? Menolak semuanya. Taib. Kita ganti soalnya. Yang benar jawabannya adalah Islam menerima tradisi terdahulu selama itu tidak menyelisihi syariat kita. Ya, kalau ada penyelisihan maka tidak boleh diteruskan. Pertanyaannya sekarang, antara Fadri dan Akbar, pada saat Nabi SAW memanggil orang-orang Quraisy di Bukit Sofa,
pertama kali beliau berdakwah secara terang-terangan, beliau sempat menggunakan memakai apa yang umumnya dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk mengumumkan berita penting ya. Ada beberapa hal yang biasanya mereka lakukan kalau ingin mengabarkan suatu berita yang sangat penting. Nabi SAW mengambil beberapa, tidak semuanya. Nah, ada yang bisa menyebutkan di antara antum apa yang dilakukan Nabi pada saat ingin mengabarkan hal tersebut? Antara Fadri dengan Akbar. Nabi SAW pada saat memanggil orang Quraisy untuk berdakwah secara terang-terangan pertama kali, bagaimana cara beliau memanggil orang-orang Quraisy? Apakah beliau membunyikan alarm? Nah, Akbar? Nah, yang lain dengarkan ikhwan. Apa yang beliau teriakkan? Apa yang beliau teriakkan? Nah, Fadri? Nah, Nabi memanggil nama setiap suku yang ada di Mekah. Namun beliau menggunakan sebuah semboyan atau sebuah kata-kata untuk memanggil, dan itu sudah umum dilakukan oleh orang Quraisy untuk mengabarkan kalau ada berita penting. Nah, yang lain tenang. Nah, berarti kita ganti lagi. Taib, jawabannya ya sabahah. Ya, jadi di antara kebiasaan orang Quraisy kalau mengumumkan berita penting, mereka naik ke Bukit Sofa, kemudian memanggil ya sabaha, itu yang dilakukan Nabi. Adapun berikutnya menaburkan pasir atau tanah, itu tidak dilakukan oleh beliau, dan membuka baju juga tidak. Nah, membuka baju juga tidak dilakukan oleh beliau. Nah, Fadri dan Akbar yang lain dengarkan. Di antara sahabat yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar selain Utsman, sebutkan. Nah, Fadri, masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar selain Utsman. Sa'ad bin Abi Waqqas, nah. Ada Fadri. Akbar. Sebutkan nama sahabat yang masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar selain Utsman dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 5 ya. 2 sudah disebutkan, tinggal 3 lagi. Yang masuk, yang awal-awal masuk Islam, bisa menyebutkan? Ada 5. Ana yakin antum tiap hari ngelihat namanya. Setiap dari antum ngelihat nama mereka ini. Setiap harinya. Selain Utsman dan Sa'ad, ada 3 lagi yang belum disebutkan. Akbar. Baik. Nah, yang lain dengarkan, yang lain tenang ya kawan. Yang lain tenang. Baik.
siapa dari keluarga Nabi SAW yang pertama-tama menentang dan memusuhi dakwah beliau? Kalau tadi yang pertama beriman, maka sekarang siapa dari keluarga Nabi yang terdekat yang pertama-tama dan paling keras permusuhannya kepada Nabi SAW, keluarga terdekat beliau? Nah, Abu Bakar yang pertama beriman. Kalau ini yang pertama menentang. Yang lain tenang. Yang lain tenang. Sehingga saking kerasnya permusuhan dia terhadap dakwah Nabi SAW sampai Allah Ta'ala mengabadikan kisahnya dan namanya disebutkan di dalam Quran, dibaca terus-menerus oleh kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Dari keluarga terdekat Nabi, kalau yang memusuhi, yang membela Nabi SAW, ada misalkan. Nah, yang lain dengarkan, tenang yang lain. Abu Lahab. Taib. Insyaallah kita teruskan sedikit ya ikhwan. Buka halaman 69 sekarang. Kita teruskan halaman 69. Nah, halaman 69 buka penganiayaan terhadap Nabi SAW. Man yaqra? Anak please. Nah. Yang Anda tunjuk saja yang baca. Nah, Akbar baca penganiayaan, nanti gantian habis itu. Penganiayaan terhadap Nabi halaman 69. Nah, 69. Isma'u ya kawan, Isma'u. Sallallahu alaihi wasallam. Mustahzi'in. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup sampai di situ. Barakallahu fiik. Jadi ada kata-kata ya. Kalau tadi kita sebutkan as-sabiqun al-awwalun ya. Nah, al-mustahzi'un. Nah, ini dari kata istahza'a yastahzi'u, istihza, la tastahzi, jangan mengejek ya. Jadi mustahzi ini orangnya, orang-orang yang mengejek ya, orang-orang yang mengejek Nabi SAW. Dan sampai disebutkan di dalam Quran, inna kafainaka al-mustahzi'in, sesungguhnya kata Allah Ta'ala, kami telah mencukupkan engkau dari orang-orang yang mengejek ya. Nah, jadi kita sebutkan bahwa untuk sholat ke Masjidil Haram itu kadang-kadang memang dilakukan oleh Nabi SAW, dan resikonya beliau harus siap menerima segala bentuk
penganiayaan. Nah, penganiayaan yang mereka lakukan pada saat Nabi sholat. Ada Uqbah bin Abi Mu'aid nanti yang sampai mencekik leher Nabi SAW pada saat beliau sedang sholat, ya. Nah, bahkan sampai Abu Bakar yang menyelamatkan Nabi SAW dan mendorong, nah Uqbah, apakah engkau hendak membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Nah, makanya kebanyakan Nabi dan para sahabat beliau saat itu karena ingin sholat, mereka ke gunung, ya, naik ke celah-celah atau syiab, atau yang disebut dengan syiab, yaitu celah di antara gunung. Karena di sanalah mereka bisa aman dari gangguan orang-orang Quraisy. Ya, tersembunyi dari. Adapun kalau di Mekah maka resikonya sangat berat yang akan diterima. Nabi saja begitukan oleh mereka, apalagi sahabat yang lain. Nah, yang pertama adalah orang yang disebut dengan Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Nah, yang kita sebutkan juga sebelum Nabi SAW diutus, gelarnya bukan Abu Jahal. Abu Jahal itu setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, dan dia termasuk yang paling keras permusuhannya. Adapun sebelumnya dia digelar dengan Abul Hakam, ya, karena orangnya sangat bijaksana, terkenal di kalangan sukunya. Apabila ada yang berselisih mereka, maka Abu Jahal lah yang menyelesaikannya, sehingga dia diberi gelar dengan Abul Hakam. Namun ketika dia mengingkari Islam, ya, padahal orangnya sangat cerdas, yang tidak secerdas dia saja menerima Islam, kok orang secerdas dia bisa menolak. Nah, tersebutkan di antara sebab-sebabnya. Yang pertama Abu Jahal. Siapa yang baca? Nah, yang belum. Nah, man? Tafadhal. Nanti gantian. Cepat saja. Nah. Nah. Pada suatu hari dia berkata, "Hai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad seperti yang kalian lihat sendiri. Dia telah mencela agama kalian dan telah mencaci maki sesamahan kalian, membodoh-bodohkan orang-orang pandai di antara kalian dan menghina bapak-bapak kalian. Sekarang aku bersumpah akan meninggikan ke atasnya sebuah batu besar yang berat sekali. Jika ia sholat, aku akan meninggikan batu itu dari kepalanya. Pada saat itu silakan menaikkan aku atau berdiam padaku. Setelah itu silakan Bani Abdul Manaf atau keluarga Rasulullah melakukan sebanyak hati mereka." Jadi ikhwan, jadi satu waktu Abu Jahal ini rupanya tidak sabaran. Padahal mereka tahu, ya, akan berhadapan dengan keluarga Nabi SAW yang siap membela beliau apabila ingin melakukan hal-hal yang lebih jauh, ya. Nah, pada satu waktu mungkin Abu Jahal ini terlalu emosi, tidak bisa menahan, akhirnya ingin melakukan tindakan yang nekat. Karena keseringan melihat Nabi SAW sholat, maka sudah diejek sedemikian rupa, ya, diganggu sedemikian rupa, tetap saja beliau tidak berhenti, tidak jera-jeranya. Maka sekali ini dia pengen bunuh Nabi SAW, ya. Pada saat Nabi sedang sujud, dia ingin membawakan sebuah batu yang besar. Dia bilang sampai dia sendiri mengangkat batu itu berat. Jadi batu yang besar yang berat, misalnya dia sampai kepayahan. Pengennya kalau Nabi sujud, biar nanti langsung diletakkan di kepalanya Nabi SAW. Katanya kalau sudah kejadian, terserah nanti dia ngomong kepada teman-teman yang lain. Terserah kalian mau bela saya atau mau ninggalin saya, terserah. Saya nggak ngurus. Terserah nanti kalau Banu Abdi Manaf, maksudnya keluarga Rasul, mereka mau nuntut balas saya, mau bunuh saya, terserah. Yang penting saya berbuat sesuatu, tidak diam. Nah, ini rencana jahat dari seorang Abu Jahal. Kemudian halaman 70, man yaqra, yang belum. Rindra, Iqra. Keesokan harinya, Abu Jahal mengambil sebuah batu besar seperti
yang ia katakan kemarin. Nah. Lalu ia untuk menunggu kedatangan Rasulullah berangkat untuk menunaikan sholat seperti biasanya. Sementara itu, orang-orang Quraisy sedang berada di tempat perkumpulan mereka sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Tatkala Rasulullah sujud, Abu Jahal segera mengangkat batu besar itu lalu menuju ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah ia dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ia mundur dan wajahnya pucat, pasti karena ketakutan dan membawa batu di tangannya. Lalu orang-orang Quraisy pun menghampirinya dan bertanya, "Kenapa kamu ini, wahai Abu Hakam?" Abu Jahal menjawab, "Ketika aku hendak melakukan seperti apa yang telah aku katakan kepada kalian, setelah aku berada dekat dengannya, tiba-tiba ada unta jantan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Unta itu hendak memakan diriku. Kemudian ketika peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, itu adalah malaikat Jibril. Seandainya Abu Jahal mendekat kepadaku, niscaya Jibril akan memakannya." Nah, barakallahu fiik, ini disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim ya. Riwayat yang paling sahih setelah riwayat Imam Bukhari. Jadi pada hari yang ditentukan, Abu Jahal pagi-pagi udah siap dengan batu besar menunggu Nabi SAW. Kemudian beliau pun datang, tidak tahu ada rencana untuk membunuh beliau dari Abu Jahal. Beliau datang kemudian sholat, dan ketika Nabi SAW dalam posisi sujud, maka Abu Jahal pun langsung mengangkat batu yang sudah disiapkan. Namun ternyata belum sampai dia ke Nabi SAW, ternyata di tengah jalan tiba-tiba dia berbalik arah. Batu yang sudah siap di tangannya tadi tiba-tiba dilempar, kemudian berbalik ke arah teman-temannya, tidak lagi mendekati Nabi SAW. Batunya dilempar, dianya berbalik dalam keadaan mukanya pucat. Nah, sementara padahal orang-orang yang lain yang memantau ya, dari pagi-pagi mereka sudah pengen melihat apakah benar-benar Abu Jahal ini mau melakukan apa yang dia katakan kemarin. Orang-orang nggak ada melihat sesuatu apapun. Kok tiba-tiba Abu Jahal berbalik? Maka mereka pun menanyakan, "Ya Abul Hakam," karena itu panggilan mereka sesama orang-orang musyrikin. Katanya, "Apa yang terjadi?" Maka Abu Jahal pun mengatakan, dan hanya dia yang melihat ya, bahwa dia melihat ada seekor unta jantan ya. Dan itu binatang yang umum umum ada di mereka, yang belum pernah aku lihat katanya. Besarnya, ketika aku mendekat, maka unta itu hendak memakan diriku. Antum tahu ya kawan, unta itu mulutnya, itu kepala kita ini bisa masuk. Walaupun giginya tidak tajam seperti gigi harimau atau buaya ya. Namun itu bisa kalau mau misalkan memakan unta-unta yang besar itu, tingginya aja lebih besar dari kita ya. Makanya cara untuk menyembelih unta itu berbeda dengan cara menyembelih sapi atau kambing. Sapi atau kambing biasanya direbahkan dulu. Kalau unta tidak. Unta itu biasanya kaki depannya itu diikat satu. Diikat, jadi untanya itu dalam posisi berusaha menjaga keseimbangan. Dia sibuk Nah, kenapa? Tidak melihat. Nah, wallahu alam itu belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi. Namun kalau seandainya dia berani lebih dari itu, maka pasti, karena Allah Ta'ala Allah lah yang menjamin keamanan dari nabinya untuk menyampaikan risalah. Dan buktinya dia juga tidak berani. Nah itu, ternyata itu adalah malaikat Jibril yang datang ya untuk menyelamatkan Nabi SAW. Sehingga Abu Jahal pun membatalkan rencananya. Nah, kita habiskan sampai halaman 70 ini saja ya. Siapa yang meneruskan? Abu Jahal sering. Nah, Ardan. Yang lain dengarkan ya kawan. Yang lain dengarkan.
Nah, Abu Jahal sering melarang Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah SAW beliau sholat di Ka'bah karena telah melarang Rasulullah dari sini. Lalu Rasulullah berkata kepadanya selain mengancamnya. Setelah mendengar jawaban Rasulullah, Abu Jahal berkata, apakah kamu mengancamku? Sedangkan aku orang yang paling berpengaruh di lembah ini. Kemudian Allah turunkan firman-Nya dengan ancaman yang ditujukan kepada Abu Jahal itu. Kala la illam yang ta'ilan asfam bin nasiyah nasiyatin katibatin khafiyah fal yad'una sanadu zabaniyah kalla la tuti'u wasbidu wa khabarin. Nah, Ketahuilah, sungguh dia tidak berhenti berbuat demikian. Misalnya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kalau kami akan memanggil malaikat Jabaniyah, sekali-sekali jangan kau patuh kepadanya dan dekatkan ilmu kepada Allah. Di antara bentuk penganiayaan. nah cukup sampai di situ. Barakallahu fiik. Jadi Abu Jahal ini sering yang berusaha melarang Nabi untuk sholat di Ka'bah. Ya, tentunya kenapa dia berusaha melarang? Karena Ka'bah kita tahu adalah tempat peribadahan bukan saja orang Mekah. Orang dari luar Mekah pun biasanya kalau datang, yang pertama mereka lakukan ke Ka'bah dulu, tawaf dulu. Maka kalau Nabi sholat di sana, itu nanti orang juga akan melihat apa yang beliau lakukan dan nanti pasti akan bertanya-tanya, melakukan apa dia ini, siapa dia ini. Nah, mereka tidak mau dakwah Nabi SAW ini tersebar sampai ke luar Mekah. Nah, makanya Abu Jahal sering melarang. Namun Nabi SAW tidak dalam semua keadaan beliau berdiam. Memang sering beliau berdiam ya pada saat diejek oleh Abu Jahal. Seperti contoh pada saat, insyaallah nanti pada pelajaran kita berikutnya, sebab masuk Islamnya Hamzah, itu Hamzah itu pulang dari berburu, lewat di sekitar rumahnya Abdullah bin Jud'an. Ada yang masih ingat Abdullah bin Jud'an siapa? Nah, orang tokoh Quraisy yang di rumahnya terjadi perjanjian Hilful Fudul. Jadi sebelumnya di dekat rumahnya Abdullah bin Jud'an ini Nabi berpapasan dengan Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengejek Nabi SAW dengan ejekan yang buruk. Dan Nabi SAW tidak membalas sepatah kata pun. Sampai selesai, berjalanlah. Namun ternyata kejadian ini didengar oleh seorang budak wanita milik Abdullah bin Jud'an, karena rumahnya dekat situ. Pulang mereka, kemudian waktu berikutnya Hamzah ini pulang berburu lewat, kemudian ditegur oleh budak wanita tersebut dan mengatakan, apakah engkau tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Abu Jahal terhadap keponakanmu? Apa kata Hamzah? Diceritakanlah kejadiannya. Nabi SAW tidak membalas sepatah kata pun, padahal sudah diejek sedemikian rupa. Hamzah yang sebelumnya bukan muslim mendengar kejadian itu langsung emosi, marah, dan langsung mendatangi Abu Jahal dan mengatakan bahwa, apakah engkau mengejek keponakanku sedang aku berada di atas agamanya? Ya, padahal sebelumnya belum beriman, namun spontan. Ya, ini diantara jadi Nabi SAW ada kadang beliau berdiam, namun kadangkala ada juga beliau menyahut, seperti pada cerita ini. Ya, Nabi SAW membalas sebagian perkataan Abu Jahal. Ya, mengancam karena Abu Jahal melarang beliau untuk sholat. Maka Abu Jahal pun mengatakan, apakah engkau mengancamku? Sedangkan aku adalah orang yang paling berpengaruh di lembah ini. Jadi Abu Jahal membanggakan golongannya. Maka Allah pun membalas dengan surat Al-Alaq ayat 15 ya. Kalla la illam yantahi, Allah sendiri yang mengancam kalau dia tidak berhenti maka akan ditarik ubun-ubunnya. Nah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Penelitian pada zaman kita sekarang menyebutkan kalau orang berdusta biasanya ada yang bergerak di ubun-ubun ini. Ya, ada penelitian pada zaman kita sekarang ini, makanya disebutkan dalam Quran nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubunnya seseorang pendusta dan lagi durhaka ya. Faliyad'u nadiyah, dipersilahkan Abu Jahal untuk memanggil golongannya, maka kami akan panggil malaikat Zabaniyah ya.
Maka Nabi SAW pun diperintahkan untuk tidak menaatinya, tetap sholat di Ka'bah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah siapkan diri antum untuk ikhtibar semester ya, pelajaran semester, karena mungkin ini pelajaran terakhir kita. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.